Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailan Dwi Batama dengan NPM 221010012 ingin mempresentasikan tentang di sini ada UAS Design of Experiment. Eh, saya dari mahasiswa Teknik Industri ya, dari Universitas Riau Kepulauan. Oke, langsung ya. Di sini ada soal nomor 1 dari UASnya itu yang di sini diambil dari problem 6.16 tentang factorial design. Di sini untuk soalnya ada sebuah artikel di AT dan Technical Journal yang menjelaskan penerapan desain faktorial 2 tingkat pada pertumbuhan sirkuit terpadu. Langkah pemrosesan dasar adalah menumbuhkan lapisan epitaksi pada wafer silikon yang dipoles. Wafer yang dipasang pada suspektor diposisikan di dalam tabung lonceng dan uap kimia dimasukkan. Suspektor diputar dan dipanaskan, ditetapkan sampai lapisan epitaksial cukup tebal. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 2 faktor. Yang pertama adalah laju aliran arsenik atau kita lambangkan dengan A, dan yang kedua waktu pengendapan B. Ini dilakukan 4 kali pengulangan dan ketebalan lapisan epitaksi diukur menggunakan ini ya untuk ukurannya, dan data ditunjukkan pada tabel P61. Nah, sini pada tabelnya. Sini nampak ada 2 faktor A dan B dan ada 4 kali pengulangan di sini ya. Replicate ada 1 2 3 4. Oke, untuk pertanyaannya ada yang pertama memperkirakan efek faktor, yang kedua melakukan analisis varians faktor mana yang penting, yang ketiga ada tuliskan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi ketebalan lapisan epitaksi pada wilayah laju aliran arsenik dan waktu pengendapan yang digunakan dalam percobaan ini. Yang keempat ada analisis lah residu. Apakah ada residu yang perlu dikhawatirkan? Yang kelima ada diskusikan bagaimana Anda dapat menangani potensi yang ditemukan pada bagian 4. Oke, untuk jawabannya saya langsung kasih contoh dengan menggunakan aplikasi Minitab ya. Baik, untuk yang pertama kita buka aplikasinya, lalu selanjutnya kita pilih start, doe, faktorial, kita buat faktorial desain baru. Nah, di sini untuk faktornya pada soal ada 2 ya, A dan B ya, ada laju aliran arsenik dan waktu pengendapan. Di sini kita buat 2 berarti ya, tidak perlu diganti. Untuk desainnya replikatnya kita pilih 4 ya, karena ada 4 kali pengulangan, kita pilih 4. Faktornya ini yang paling rendah, ini udah oke. Jenisnya ini yang randomnya kita matikan ya, agar nanti data runningnya tidak tersebar secara acak. Resultnya yang mau keluar apa aja, kalau saya pilih yang ketiga ya, yang keempat ya, square table alias. Oke. Kalau sudah kita pencet oke, dia akan menghasilkan seperti ini ya untuk datanya. Selanjutnya kita masukkan responnya atau Y, responnya, respon sini. Nah, untuk data responnya pada soal ini ya, yang ini ada 4 pengulangan ini. Saya pindahkan di sini, kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu datanya. Oke, setelah dipindahkan kita analis lagi ya, analis factorial design. Sini untuk responnya kita pilih ini enggak perlu. Untuk grafik yang mau keluar nanti kita pilih 4 in 1 biar lengkap. Residual untuk soal selanjutnya. Kita pilih respon. Oke. Untuk resultnya kalau saya biasa pakainya yang ini ya, expandable. Storage-nya data-data yang mau keluar nanti kita pilih 3 ini aja. Oke.
Tunggu hasil prosesnya. Ya, sini ya. Sini dapat kita lihat untuk faktor yang A, ini efeknya ada minus 0,317 dan untuk P value-nya ada 0,283. Untuk faktor B ada 0,586 dan P value-nya 0,06. Di sini nih untuk yang faktor A-nya, karena dia memiliki efek negatif kecil terhadap respon, jadi peningkatan laju aliran arsenik ini memiliki tingkat rendah ke ini ya tadi ya hasilnya. Untuk hasilnya tadi, jadi efek faktor A ini memiliki efek negatif. Peningkatan laju aliran arsenik ke tingkat tinggi ini menurunkan rata-rata ketebalan 0,7, jadi satuannya tadi ya, dengan P value 0,283 dengan P yang lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05, maka efek faktor A ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikans 5%. Artinya laju aliran arsenik ini tidak memberikan pengaruh berarti terhadap respon. Seperti itu. Untuk faktor yang B, ini efeknya ini 0,56, maka efek positif yang lebih besar dibandingkan dengan faktor A ini meningkatkan waktu penyetoran dari tingkat rendah ke tinggi, meningkatkan rata-rata ketebalan lapisan sebesar 0,586 satuan. Untuk V value-nya di sini ada 0,06. Di sini faktor B hampir signifikan secara statistik. Pada tingkat signifikan 10%, faktor ini dapat dianggap signifikan. Lalu untuk faktor yang A dikali B, ini efeknya ada 0,281. Interaksi antara faktor A dan B memberikan efek positif kecil. Kombinasi tingkat tinggi dari kedua faktor cenderung meningkatkan ketebalan lapisan sebesar 0,281 dengan T value-nya sebesar 1 dan P value-nya sebesar 0,339. Dengan nilai P yang lebih besar dari alfanya, maka interaksi ini tidak signifikan secara statistik. Maka jadi faktor B atau waktu penyetoran ini memiliki efek terbesar dan hampir signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa waktu penyetoran adalah faktor yang paling berpengaruh pada percobaan ini. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua, untuk hasil analisnya ya, yang ini untuk datanya, yang ini ya. Nah, di sini dapat dilihat untuk berdasarkan hasil analisa menggunakan Minitab, tidak ada faktor A maupun B atau interaksi A, B yang signifikan pada ketebalan lapisan epiteksi. Tetapi faktor P mendekati signifikan dengan P value sebesar 0,06 dan memiliki kontribusi yang lebih tinggi, yaitu 23,20% dibanding dengan faktor A atau laju aliran arsenik yang hanya 6,80%. Untuk jawaban yang ketiga seperti ini ya, dari hasil Minitab tadi, maka yang ini, nah yang ini hasil regresinya ya, sama regresinya. Nah di sini dengan penjelasan 14,51 ini merupakan konstanta intercept yang menunjukkan nilai rata-rata respon saat semua faktor berada pada tingkat 0. Lalu yang min 0,159A
ini menunjukkan pengaruh faktor laju aliran arsenik. Jika faktor A meningkat, satu unit ketebalan lapisan akan menurun sebesar 0,159. Untuk yang 0,293B ini menunjukkan pengaruh faktor B. Jika nilai B faktor meningkat 1 unit, maka ketebalan lapisan akan meningkat sebesar 0,293. Lalu ditambah 0,141 A kali B ya. Ini itu menunjukkan cara interaksi antara faktor A dan B. Kombinasi tingkat tinggi dari kedua faktor akan meningkatkan ketebalan lapisan sebesar 0,141. Nah, karena p-value untuk antara interaksi A dikali B tadi tidak signifikan, maka pengaruh interaksi ini bisa diabaikan dalam analisis lebih lanjut jika penyederhanaan model diperlukan. Untuk jawaban yang ketiga, setelah kita analisis tadi, maka dapat hasilnya seperti ini. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa residual sebagian besar memenuhi asumsi normalitas independensi dan tidak ada pola sistematis pada grafik residual versus fit maupun residual versus observation order. Untuk histogramnya ini mendekati distribusi normal ya, tanpa outlier signifikan. Namun pada grafik residual versus yield terdapat satu residual yang tinggi, lebih besar daripada 1,5. Yang ini ya, itu dia memerlukan perhatian lebih lanjut lah untuk memastikan bukan outlier atau kesalahan pengukuran. Secara keseluruhan tidak ada pola yang mengkhawatirkan dan model regresi ini telah memenuhi asumsi yang diperlukan. Untuk jawaban yang kelima, untuk menangani potensi residu yang tinggi tadi yang ditemukan, maka langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama ada periksa data awal, verifikasi data pengamatan yang menghasilkan residu tinggi untuk memastikan tidak ada kesalahan pengukuran atau pencatatan. Jika ditemukan kesalahan, lakukan koreksi atau eliminasi data tersebut. Yang kedua, identifikasi outlier. Gunakan analisis statistik seperti metode Z-score atau Cook distance untuk memastikan apakah residu tersebut merupakan outlier. Jika outlier ditemukan, evaluasi penyebabnya dan mempertimbangkan untuk menghapus jika tidak ada representatif. Yang ketiga, tinjau model regresi. Pastikan model yang digunakan cukup sesuai untuk data. Misalnya, jika hubungan antara variabel prediktor dan respon tidak linear, maka pertimbangkan menggunakan transformasi data atau model linear, non-linear. Untuk yang keempat, tambahkan faktor atau interaksi. Jika residu tinggi terjadi karena faktor yang tidak terlibat dalam model, maka tambahkanlah variabel atau interaksi baru yang mungkin relevan untuk menjelaskan data. Yang kelima ada menggunakan metode robust regression. Jika outlier tidak dapat dihilangkan, pertimbangkan menggunakan metode regresi robust yang lebih tahan terhadap pengaruh residu ekstrim. Untuk yang keenam, lakukan eksperimen tambahan jika memungkinkan. Ulangi eksperimen untuk memastikan bahwa residu tinggi bukan hasil dari variasi acak atau kondisi tertentu yang tidak terduga. Oke, ini untuk contoh soal ini untuk menjawab soal yang kedua ya. Untuk soal kedua ini kami disuruh menjelaskan tentang ini, panduan untuk merancang eksperimen. Yang pertama ada pengenalan dan pernyataan masalah pra-eksperimental. Di sini artinya itu mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ingin dipecahkan atau tujuan eksperimen yang ingin dicapai. Langkah ini mencakup memahami proses, kebutuhan, dan tantangan yang ada. Contohnya itu seperti dalam produksi ya. Perusahaan ingin meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi cacat pada hasil akhir. Masalah ini dirumuskan sebagai tujuan eksperimen. Lalu yang kedua, pemilihan variabel respon. Untuk penjelasannya sendiri, memilih respon yang diukur selama eksperimen. Respon ini adalah hasil yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam proses.
Contohnya itu jika tujuannya adalah meningkatkan kualitas produk, maka variabel respon dapat berubah persentase cacat, kekuatan material, atau waktu reaksi. Yang ketiga, pemilihan faktor, level, dan rentang. Nah, di sini penjelasannya mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat dikendalikan. Contohnya itu ada suhu, tekanan, dan tidak dapat dikendalikan, seperti kelembapan. Menentukan level dari setiap faktor, misalnya suhu itu ada 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, atau lain sebagainya, serta cakupan atau rentang pengujian. Contohnya itu dalam eksperimen memasak lah misalnya. Faktor yang diuji mungkin membutuhkan waktu memasak sekitar 10, 20, 30 menit dan suhu bisa 150 derajat Celcius, 180 derajat Celcius atau lebih. Untuk yang keempat, pilihan desain eksperimen. Di sini memilih desain eksperimen yang sesuai seperti desain faktorial, respon pengukuran, atau metode Taguchi. Desain ini mencakup bagaimana kombinasi faktor itu diuji. Contohnya untuk menguji sebuah kombinasi faktor dan level menggunakan desain faktorial penuh. Jika ingin menghemat sumber daya bisa menggunakan faktorial fraksi. 5. Melakukan eksperimen. Melaksanakan eksperimen yang sesuai dengan desain yang telah dibuat, memastikan kondisi terkontrol, dan mencatat data dan hasil. Contohnya itu dalam proses manufaktur, jalankan eksperimen dengan pengatur parameter seperti yang direncanakan dan hasil produksi untuk setiap kombinasi. Yang keenam, analisis statistik dari data. Di sini, menganalisis data eksperimen menggunakan metode seperti ANOVA, regresi, atau analisis interaksi untuk menentukan pengaruh signifikan dari faktor-faktor. Contoh itu ya menggunakan ANOVA untuk menentukan apakah suhu dan waktu memasak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas produk. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Di sini menarik kesimpulan dari hasil analisis dan membuat rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan proses atau sistem. Contohnya itu jika analisis menunjukkan bahwa suhu 180 derajat memberikan kualitas terbaik, maka itu direkomendasikan untuk pengaturan suhu agar produksi lebih bagus, lebih reguler seperti itu. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada banyak yang salah saya katakan, mohon maaf ya guys. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.